Nabi SAW, wahai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Kalian tahu saya utusan Allah. Kalian orang yang paling tahu di muka bumi. Yang paling tahu Nabi SAW adalah mereka. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Mereka tahu betul, seperti kita kenal anak kita, tahu kalau ini Nabi. Saking luar biasa terincikan dalam Taurat itu. Kata Nabi SAW, kalian orang yang paling mengenalku dan tahu kenapa kalian tidak beriman. Berimanlah. Serentak mereka katakan, kami nggak mau beriman karena kau bukan dari Bani Israel. Ini kebodohan saja ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua orang istri, kita sudah tahu, Sarah dan Hajar. Sarah punya anak namanya ini kalau begini saya nggak datang lagi bulan depan. Musuhan aja deh. Ishak, Nabi Ishak. Istri kedua Hajar, siapa nama anaknya? Ismail. Masya Allah, ini bagus. Ismail salam dihafal karena selalu bahas masalah sembelihan ya. Nah, Ishak ini alaihissalam punya anak namanya Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel. Maka kalau dikatakan Bani Israel, Bani artinya keturunan, keturunan Yakub. Jadi nama negara Israel sekarang itu namanya Nabi Yakub sebenarnya, gitu kan? Makanya kebanyakan ulama mengatakan panggil negara Yahudi, jangan negara Israel. Karena menggunakan nama Nabi sebenarnya, gitu kan? Dan mereka tidak mengikuti, mereka malah merampas, gitu kan? Baiklah, Ishak ini, Yakub ini alaihissalam keturunannya Yusuf ya, Musa, Daud, Sulaiman, Isa, Yahya, Zakaria, semua ini dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Nah, orang-orang Yahudi mengatakan, kami berharap nabi terakhir yang datang nanti, yang mereka sudah tahu akan datang dari turunan Israel, turunannya Nabi Yakub. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW datang dari turunan Ismail, jalur sebelahnya. Lalu mereka buat isu, mereka mengatakan, kau bukan dari Bani Israel, dari turunan Ismail. Ismail ibunya Hajar. Hajar itu mantan budaknya Sarah. Dari keturunan budak, seperti itulah. Ini kebodohan, hanya fanatisme yang tidak masuk di akal gitu. Ya. Maka akhirnya mereka menolak gara-gara itu. Apa kata Nabi SAW? Wahai orang-orang Yahudi, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Mereka bilang dia adalah orang terpintar di antara kami, dia orang yang paling hafal Taurat, dia ulama kami dan anak ulama kami. Maksudnya ayahnya pun ulama kami. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam? Mereka bilang, enggak mungkin, mustahil. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, keluarlah. Abdullah datang dari belakang tembok. Hai Yahudi, bertakwa kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kejebak nih. Gitu. Orang Yahudi rupanya harus dijebak dulu nih baru masuk Islam. Itu pun masih nolak. Serentak mereka bilang, subhanallah, kayak diatur, bukan satu dua orang. Serentak mereka bicara dalam riwayat ini, dikatakan, dia orang yang paling bodoh di antara kami, dia anaknya orang yang paling bodoh di antara kami, dan seterusnya. Jadi dihina Abdullah bin Salam hanya karena syahadat gitu. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, ulama mengatakan, perhatikan bagaimana kebodohan Yahudi di sini, karena dia tahu sebenarnya kebenaran tapi dia tolak. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tafsir surah Al-Baqarah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau murkahi dan orang yang sesat. Maghdub adalah Yahudi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah Yahudi. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran, mereka tolak. Bahkan sekarang di orang-orang Yahudi tersebar berita, mereka saling membagi sama lain, nanti di akhirat ya, kita akan berbicara dengan Allah, ya Allah rahmatmu kan luas, supaya nggak dimasukin ke neraka. Mereka kafir, kan kebodohan. Dan orang kalau sudah sampai di akhirat nggak bisa lagi, neraka ya neraka, nggak ada lagi waktu untuk bisa beriman. Tapi itu keyakinan mereka. Dhalin adalah Nasrani, karena mereka tidak tahu kebenaran, tapi mereka mau sebarkan. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita angkat teman-teman sekalian di sini juga tambahan informasi. Salah satu istri Nabi SAW adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Sofiyah, ayahnya namanya Huyai bin Akhtab. Ini salah satu pendeta Yahudi juga. Dan ini salah satu yang hadir di masjid yang dijebak tadi itu. Huyai bin Akhtab ini. Jadi nanti jadi mertua Nabi sebenarnya, tapi dia ya meninggal dulu. Jadi dia sudah meninggal, baru Nabi SAW menikah dengan Sofiyah. Kata Sofiyah,
Salah satu alasan kenapa Sofia mudah masuk Islam. Gitu kan? Jadi waktu ditawarkan Nabi SAW, dia masuk tawanan perang di Khaybar. Kata Nabi SAW, hai Sofia, kau mau masuk Islam, aku bebaskan kamu dari keterbudakan ini dan juga kamu akan aku nikahi. Maka dia langsung syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi SAW heran, kenapa kok mudah sekali kamu syahadat? Orang Yahudi kan susah sekali masuk Islam. Ya. Sampai kalau tidak salah ada sebuah riwayat kata Nabi SAW, kalau 12 orang Yahudi masuk Islam di tanganku, maka semua Yahudi bisa masuk Islam. Saking sulitnya. Jadi di zaman Nabi pun tidak sampai 12 orang yang masuk Islam. Sofia ini tiba-tiba syahadat. Maka Nabi SAW, kenapa kok tiba-tiba syahadat? Nanti ini kejadian di perang Khaybar ya. Nanti akan ada penjelasan. Ini masih masuk masa hijrah. Maka kata Sofia, ya Rasulullah, saya waktu masih kecil, dan selalu kalau saya pulang atau kalau ayah saya pulang, Huyai bin Akhtab, dengan ada pamannya namanya Yasir bin Akhtab, dua-duanya pendeta nih. Huyai bin Akhtab pendeta, Yasir bin Akhtab pendeta. Dua-duanya ini sangat menyayangiku, kata Sofia. Setiap kali mereka pulang ke rumah, selalu mereka bermain-main dengan aku, menyambutku, menggendongku, menciumku. Tapi di hari yang pada saat mereka dijebak oleh Abdullah bin Salam di masjid Anda, gitu kan? Itu mereka pulang ke rumah karena sumpeknya mereka, sampai mereka buka pintu dan mereka tidak lagi melihatku, tidak memelukku dan tidak menciumku, dan aku mendengarkan pembicaraan mereka. Pembicaranya adalah Huyai bin Akhtab bertanya kepada Yasir, pada saudaranya, apakah dia ini? Benarkah dia ini Nabi? Kata Yasir, iya. Lalu kata Huyai bin Akhtab, apa kau sudah temukan betul-betul ciri dalam Taurat yang disebutkan, yang kita tunggu selama ini? Kata Yasir, iya. Lalu kata Huyai bin Akhtab lagi, apa keputusanmu? Kata Yasir, saya akan musuhi dia selamanya. Tahu kebenaran tapi tidak mau. Tidak mau beriman gitu. Maka bodohnya juga Huyai mengatakan apa? Kalau gitu saya ikut sama kamu. Ikut juga masuk neraka. Ini kejadian yang pertama.